3, 2, 1. Iya, Ibu, saya langsung dimulai aja ya. Ibu, kebetulan pemateri juga sudah hadir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Sarajaya, Bapak Rudiana, atau yang mewakilinya beserta jajaran perangkat desa. Kemudian yang terhormat Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Dr. Agung Basri SPDMA. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Desa Sarajaya. Kemudian yang saya hormati juga para ibu-ibu kader PKK yang alhamdulillah telah menyempatkan hadir pada acara workshop hari ini. Kemudian tak lupa pula pada rekan-rekan kuliah kerja nyata kelompok 109 Desa Sarajaya yang saya cintai dan juga saya banggakan. Nah, sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan bersama, yakni pada hari ini akan dilaksanakan acara workshop mengenai biopori dengan tema menciptakan desa mandiri yang berkelanjutan melalui pengelolaan sampah organik dengan metode biopori. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya di depan bersama pemateri kita pada hari ini yang cantik dan juga hebat, Masya Allah, Tevina Nurul Arifah. Gimana kabarnya, Beb? Ya, baik, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Tevina. Ya, sebelumnya kami mohon maaf gitu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya ibu-ibu. Ya mungkin tadi setelah kegiatan acara PKK ini kan biasanya ibu-ibu langsung pulang. Nah, pulangnya itu di pending dulu ibu-ibu, ada acara dari kami dari kelompok 109 kuliah kerja nyata Wing Cyber Cirebon. Nah, tapi tentunya tenang aja ibu-ibu, bapak-bapak juga nanti pulang tuh gak akan menyesal insya Allah, nanti soalnya dapat ilmu baru, pengetahuan baru mengenai sampah gitu kan, pengelolaan sampah khususnya sampah organik. Nah, baik, sebelum beranjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi seputar biopori. Izinkan saya untuk membacakan CV atau kurikulum kita dari pemateri kita pada hari ini. Nama Vina Nurul Arifah, tempat tanggal lahir Cirebon 13 Agustus 2002, masih muda ibu-ibu 2002. Ya, kemudian riwayat pendidikannya itu yang pertama dari TK Normal Islam Jawa Barat, kemudian SDN 1 Cigobang 2007 sampai 2013, kemudian SMPN 1 Ciledug 2013 sampai 2016, kemudian SMPN 1 Babakan 2016 sampai 2019, kemudian S1 UIN Suryati Cirebon 2019 sampai 2023, kemudian S2 Universitas Pendidikan Indonesia 2023 sampai sekarang. Kemudian pengalaman organisasi PMR Madya SMPN 1 Ciledug tahun 2013 sampai 2016, kemudian English Club SMPN 1 Ciledug 2013 sampai 2015, kemudian PMR Mira SMPN 1 Babakan 2016-2019, kemudian kita mengabdi Kokap Cirebon 2021-2022, kreatif dan sosial media Simbio 2019 sampai 2022, member jilid 4 Ruang Edit periode 2021-2023, kemudian sekretaris Departemen Infocom Simbio
2023. Kemudian Sekretaris Humas DBZ Kota Cirebon 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian editorial Media Pemuda Perawat Indonesia 2023 sampai 2024. Kemudian Bimas UPI 2024. Nah, untuk pengalaman kerjanya yang pertama yaitu ada asisten unit laboratorium di UIN Syekh Nurjati Cirebon, kemudian SMA 3 di Cirebon, kemudian Riset Kolaborasi Indonesia atau RKI, kemudian Manuputri Buntet Pesantren dan SDN 1 Jepang Cirebon. Nah, untuk penghargaannya itu ada yang pertama itu ada mahasiswa berprestasi atau MAPRES FITK Yudisium ke-28 tahun 2024. Kemudian wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian juara 2 karya inovasi iklim, limbah, lingkungan dan sumber daya terbarukan Olimpiade Agama Sains dan Riset atau KOASE 2 Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia PTKI 2023. Kemudian top 150 Social Project Innovillage PT Telkom Indonesia bersama BUMN pada tahun 2024. Kemudian juara 1 Lomba Biologi Kedokteran Universitas Malang tahun 2019. Kemudian juara 1 web kategori Globes Student IPB University pada tahun 2018. Kemudian juara 1 Olimpiade Biologi tingkat SMA pada tahun 2016. Kemudian finalis terpilih desain maskot PBAK Senada pada tahun 2022 dan terakhir peraih medali emas bidang biologi 2023. Nah, untuk keterampilannya itu atau keterampilannya itu 1 pemegang hak cipta program komputer aplikasi Android Sirema atau sistem ekspresi manusia dan aplikasi Biosim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau HAKI pada tahun 2024. Nah, ini untuk kemampuannya itu ada graphic design, kemudian ada public speaking, kemudian ada kreatif, kemudian critical thinking atau berpikir kritis, kemudian innovation. Nah, untuk moto hidupnya tuh improve diri to living best life. Tepuk tangan dulu dong buat pemateri kita banyak hari ini. Sebelum berlanjut ke penyampaian materi, ada sambutan terlebih dahulu dari dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Dr. Ahmad Basir. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, jelas ya. Ini belum semuanya. Dari pagi ya. Saya nggak siap dulu. Saya dulu Bu, di kampus dulu baru sini. Bapak Ibu semuanya, boleh kepada kasih fasilitas kami juga pada apa namanya pegawai desa nanti kita waktu yang lebih sibuk juga ada yang masih di persiapan pemilu ya 2024 dan 2024 itu juga mereka masih sibuk oleh itu semuanya. Saya melihat Ibu di Serajaya ini sebagai desa yang nanti ke depannya akan maju kelihatannya. Saya melihat itu. Kami sudah banyak Bu di belakang Bu. Dengan melihat sudah cukup. Semoga ini saja ini sebagai desa yang maju di apa-apa. Karena itu saya dorong untuk Ibu PKK juga yang lainnya
agar tetap konsisten untuk memajukan desa itu. Kebetulan anak kami di sini. Saya melihat itu ibu dari mulai bagaimana pertama saya bisa ditulis dengan para desanya, sebagainya. Saya banyak baca itu. Dan juga mulai menata dengan ada dapur yang baru yang menjadi sebuah entitas yang mungkin menjadi sorotan gitu ya ke depan. Yang tadi kan nggak ada ya. Tapi ini bagus ini ibu kalau dari segi riset tata letaknya boleh juga ini bagus ini. Tinggal kita bagaimana ibu dengan semuanya untuk berpartisipasi untuk memajukan desa. Kebetulan anak kami di sini juga saya suka sekali ya. Walaupun saya kalau sudah mulai nggak sedar saya gebrak-gebrakannya. Orangnya saya gitu kalau dengan jelas ya. Supaya maksudnya supaya saya juga anak kita juga biar ada beberapa. Nah KKN atau apa namanya KKN anak kita di sini sampai tanggal berapa? 19 Agustus yang jadi setelah 17-an. Gak tahu di sini terus ada setelah ada pacar anginnya ternyata di kecamatannya. Nah kita dapetin nggak ada dasar apa balap makan tuh? Ada ya. Ibu, bapak semuanya ini mbak ini bagus. Luar biasa ya. Jadi nanti bapak ibu juga bisa nanti anaknya seperti beliau ini ya gitu ya, kita segitu ya, kita dorong anak kita harus maju. Nah semester berapa? Dua, terus kan bisa dua ya. Ini dari kita juga cuma kunci prioritas padahal saya juga tadi gitu cuma saya lempar tiganya jadi lepas dari keduanya jadi tapi jadi banyak prestasi yang beliau walaupun kedua nanti berhasil ada SPDP dari kumlat yang banyak atau semua kumlat ya begitu ya. Nah hari ini juga sebenarnya beliau akan mempresentasikan biologi ke biologi jadi pasnya ya, ini jadi opini biologi umum ya umum. Jadi Bapak Ibu nanti barangkali kalau Ibu tertarik Bapak tertarik silakan diapresiasi di rumah masing-masing sebagai sebuah gerakan massal di desa kita untuk menghasilkan sebuah model biopori dari bahasa. Nah ini mungkin akan menjadi sebuah pekerjaan kita, tetapi untuk kita masing-masing di mana kita nanti lebih jauh ya. Sampah tidak lagi menjadi sebuah wasting sink atau something wasting atau sesuatu yang sangat tidak berguna kan? Nanti akan menjadi berguna. Nanti beliau akan mencoba untuk mengeksplor atau menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana sampah dan kegunaannya setelah dilakukan sebuah proses biopori. Nah ini bagus Bapak Ibu. Pesannya adalah kita mau nggak kita lebih kreatif dikit agar nanti desa kita menjadi desa-desa yang bersih dari sampah, tetapi sampah menjadi sebuah hal yang memproduk Bapak Ibu. Sampah itu memproduk atau membuat sebuah sesuatu yang baru yang jadi subur, luar biasa itu. Saya kira kalau kemudian beliau akan terangkan, ibu bapak juga melakukan sebuah pendengaran total dan sampai ibu juga bapak juga berkas rumah itu luar biasa. Nah barangkali suatu ketika ibu tulis kami main ke sini nanti oh ya walaupun kita menjadikan Mbak Nur Aifah ya
Lupina. Lupina. Oke, ya, Lupina ini menjadi icon ya, icon for the ya. Oke ya, jadi dulu ya. Nanti anak kita juga kayak gini. Banyak suaranya. Oke, bagus. Jadi ini sebagai sebuah model apa model contoh. Kalau bahasa Arabnya uswatun atau qudwatun, bahasa Inggrisnya model. So she is a model. Dia adalah model for the next generation, untuk generasi ke depan. Saya kira begitu ya. Kasih aku sombong. Oke, itu saya anggapan lebar. Semoga apresiasi anak kita di sini. Terima kasih kepada ibu dan semuanya. Anak kami di sini juga luar biasa ya, dan sempat memberikan tempat ini untuk menghadirkan bagaimana kita menjadikan sampah menjadi produk atau membuat sesuatu yang bagus. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Inilah kami ada di dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dosen Publik Keuangan, Bapak Dr. Amin Basri, SPDPA. Kemudian untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, Ibu Bapak-Bapak, mari kita beranjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi seputar Jokowi. Dan sebenarnya juga ibu-ibu, bapak-bapak ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan penyampaian dari materi ini ya. Ya, baik, untuk Vina Nurul Arifah, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Yang terhormat Pak dosen pendidikan lapangan, kemudian ibu-ibu ketua PKK beserta jajarannya, dan Pak Desa Alhamdulillah, dan adik-adik mahasiswa serta warga Desa Saranjaya. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya mau memperkenalkan diri lagi. Saya Vina Nurul Arifah, alumni dari UIN Sarjana Cirebon. Sekarang lagi S2 di UI di Bandung. Saya asli dari Ciledug, sekolah SMA-nya di Bandung. Kemarin saya barusan dari Desa Cipuju, Magang, menyampaikan hal yang sama, yaitu mengenai pengelolaan limbah organik juga kepada ibu-ibu dan kakaknya dan kelompok wanita taninya. Dan di sana juga sangat antusias sekali dan tidak menyangka bahwa sampah bisa menjadi produk dan menjadi nilai guna yang sangat bermanfaat sekali. Kemudian antusias dari ibu-ibunya juga kemarin itu sampai ada sekitar 15 orang yang nanya tentang bagaimana bisa gitu sampah menjadi produk yang berguna, dan mereka sangat antusias sekali dan ingin menerapkan dan menjadi program unggulan di pertaniannya seperti itu. Sini saya membawa produk ekoenzim namanya. Sebelumnya ibu udah tahu belum namanya ekoenzim? Belum. Biasa dulu begini. Nah, limbah rumah tangga setiap aktivitas manusia itu menghasilkan sampah. Ibu-ibu kalau misalnya lagi masak gitu, kemudian ke pasar, itu pasti ada sisa sampah yang dihasilkan. Kayak misalkan masakan hanya digunakan bahan utamanya aja gitu, kayak misalkan buah-buahan yang dipakai, yang dimakan itu buahnya saja, kemudian kulitnya itu dibuang gitu. Kemudian sama aja kayak sayur-sayuran yang kemudian busuk, kemudian yang tidak kemakan oleh keluarga-keluarga itu jadi dibuang begitu saja. Dan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan di rumah kita masing-masing.
masing-masing untuk menjadi produk yang sangat bermanfaat. Seperti itu. Nah, nilai yang bermanfaat itu, sampah seperti ini bisa jadi produk pembersih rumah tangga, bisa menghilangkan noda-noda yang ada di dapur, yang kerak-kerak yang susah dihilangkan, itu bisa Bu. Nanti saya akan nanti kita bersama-sama ya ini apa namanya melatih secara pembuatannya, bagaimana bisa menjadi produk yang sangat bermanfaat sekali atau pembersih rumah tangga seperti itu. Kemudian ada juga sampah organik ini sebenarnya menjadi sumber banjir, tapi dengan sampah organik kita membuat daya serapan air atau namanya biopolder. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, kenapa sih harus diolah begitu untuk sampah organik? Karena Indonesia sendiri itu berada di peringkat kedua negara yang sampahnya terbanyak di dunia. Luar biasa sekali. Prestasi yang sangat tidak dibanggakan oleh Indonesia karena sampahnya itu sangat banyak sekali gitu. Ketika kita di TPH melihat mobil truk yang ngantri pembuangan sampah yang menumpuk gitu, dan sampah-sampah yang menumpuk itu akan menghasilkan gas metana. Gas metana itu suatu bau yang tidak sedap seperti itu, kayak itu kan kalau misalnya lihat di TPA itu baunya kurang sedap gitu kan kalau melewati TPA. Kemudian itu juga bisa menjadi kebakaran seperti itu, karena ketika gas metana itu keluar dan disambar oleh api itu akan kebakaran seperti yang terjadi di TPA Harjamukti. Itu kebakaran karena tumpukan sampah yang sangat banyak sekali seperti itu. Nah, kalau di Jerman dan Korea Selatan itu negara paling bersihnya. Kalau Indonesia ini negara paling kotor, dan Jerman dan Korea Selatan ini negara paling bersih. Dan pengolah sampah itu sangat gampang sekali begitu. Cukup memudahkan tempat sampahnya, diwarna-warniin. Ada yang warna hijau untuk organik, yang putih untuk anorganik, yang merah untuk yang lain seperti itu. Itu cukup mudah sekali karena memudahkan warna-warni saja dan menjadikan negara tersebut negara paling bersih di dunia. Nah, namanya itu yang tadi saya sampaikan, sampah bisa jadi pembersih rumah tangga, itu namanya ekoenzim. Ekoenzim itu sampah organik yang juga terurai itu dimanfaatkan menjadi ekoenzim. Jadi saya kasih tahu cara pembuatannya, kita sama-sama bikin juga ya, sudah disiapkan oleh mahasiswa. Nah, cara itu sangat mudah sekali. Nah, kenapa sih harus ekoenzim? Di depan saya juga ada sampelnya. Kenapa harus ekoenzim? Nah, yang pertama, itu 70% sampah yang terbuang di TPA itu sampah organik. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa Harjamukti itu pernah kebakaran, itu karena tumpukan sampah yang sangat menumpuk, kemudian menimbulkan gas metana dan sambar api, kemudian terjadi kebakaran seperti itu. Dan hati-hati bahwa tersebut juga bisa saja terjadi kalau misalnya kita tanggulangi bersama-sama, hal tersebut tidak akan terjadi di desa ini khususnya ya. Semoga tidak akan sampai terjadi kalau misalnya kita cerdas untuk mengelolanya. Kemudian yang kedua, bisa digunakan sebagai pengganti produk bersih. Karena kalau yang kita sehari-hari gunakan kayak apa, soft clean gitu ya Bu, terus downy gitu kan, atau misalnya pembersih lainnya gitu, itu mengandung bahan kimia. Dan kalau misalnya bahan kimia itu digunakan terus itu akan merusak kesehatan kita sendiri dan kesehatan lingkungan. Iya, karena kemasannya juga itu merusak lingkungan seperti itu. Dan solusi yang kita tawarkan adalah produk ekoenzim. Nah, ini bukan suatu produk yang saya promosikan, tapi ini adalah suatu produk yang mungkin Ibu bisa promosikan dan sebagai bagian dari program PKK bisa jadi seperti itu. Karena manfaatnya itu sangat banyak sekali, bahkan cairan ekoenzim ini dinilai sebagai cairan 100.000 manfaat, karena manfaatnya banyak sekali. Nah, manfaat itu bisa di bidang kesehatan,
atau sebagai penolak tikus itu bisa Bu. Dan sebagai pelestari lingkungan sekitar tentunya. Dan manfaat medisnya ini meredam infeksi alergi pada anak juga. Kalau misalnya kita tahu kalau misalnya pakai air itu yang kotor bisa menimbulkan gatal-gatal mulut ya Bu, atau kayak kayak koreng gitu ya. Nah, kalau pakai kolesterol itu bisa disembuhkan dan sebagai detox tubuh, menyembuhkan luka bakar barangkali ibu kalau yang masak itu kena percikan minyak itu obatnya juga bisa pakai enzim. Kemudian ini juga bisulan di mata, luka akibat penyakit dan goles juga itu bisa menggunakan koenzim. Dan bisa jadi sampo, kemudian obat pengurus sakit gigi atau mengurangi karam yang ada di gigi, dan sebagai hand sanitizer atau cairan antiseptik. Dan kemudian tadi pel lantai, kemudian cuci toilet, dan yang kalau misalkan kerak-kerak yang di kamar mandi susah hilangnya itu bisa pakai koenzim. Dan cuci piring juga bisa, dan ini kerak-kerak yang ada di bekas minyak itu juga kan biasanya dibersihin di dapur, nah itu bisa dipakai koenzim. Nah sebenarnya koenzim itu apa sih bahan-bahannya, kok bisa semuanya bermanfaat gitu. Tadi kita pakai pembersih juga bisa, kemudian kesehatan juga bisa. Emang bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya itu dari sampah, dari limbah. Cukup 3 bahan aja. Yang pertama ada gula merah itu dicairkan, kemudian sisa buah-buahan dan sayur-sayuran yang nggak kemakan sama ibu-ibu, dan air. Dan sisa kalau misalnya buat program buat kecantikan juga bisa dikoleksi, tapi si limbah buah-buahan sayur-sayuran itu harus bersih dulu. Nah kalau misalnya sisa-sisa yang nggak kepake atau yang nggak kemakan sama ibu-ibu itu bisa dipakai buat ekoenzim. Tadi bahannya jadi perbandingannya 3:1:10. 10-nya itu air, 3-nya itu buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada sisanya, dan 1-nya itu adalah gula merah tadi atau bisa pakai molase. Ya yang pertama kayak boleh disini langsung dulu ibu biar langsung kita eksekusi ya. Jadi setelah ini kita penyampaian biopori juga sama, dia pakai sampel dari juga. Tapi yang paling unggul yang saya tuh dulu pernah ikut lomba itu tentang ekoenzim, juga meraih juara 2, dan saya menerapkan program-program ekoenzim ini di berbagai desa tentunya. Yang kayak hari ini itu ada di tadi kemarin itu di hari Kamis di desa Cibojurulon, terus di desa Kerja Penting, minta bantuan ya. Kalau misalnya ibu punya ini apa sih namanya baskomnya itu yang tertutup ya, karena mungkin seadanya jadi pakainya ember. Nah, jadi baskom itu diisi airnya jangan terlalu penuh. Ya boleh coba aja. Ini sampah yang nggak kepake nih, kalau misalnya buah-buahan busuk gitu, atau misalnya ibu buahnya tuh asam gitu, terus jangan dibuang, jadi bisa ekoenzim juga bisa. Yang paling bagus itu pakai buah-buahan, dia bisa jadi produk kecantikan. Kemarin itu pernah skincare ya seperti ini di sana di Cibubur juga, mereka nyobain langsung ke kulit, kayak nyobain langsung ke kulit itu jadi nanti cerah mukanya. Masya Allah. Iya. Karena kan kalau misalnya pakai bahan kimia, kalau terus-menerus itu bisa rusak, apalagi kalau misalnya nggak cocok. Kalau nggak cocok nanti merah mukanya ya. Nah kalau produk alami itu mau dipakai sebanyak apapun itu nggak ada efek sampingnya, karena ini adalah produk herbal gitu, kayak produk alami gitu.
air dulu. Kalau bisa ini sampahnya tuh dipilih dulu, kayak kalau misalnya mau produk kecantikan, dia kulit buah-buah itu yang lunak, jangan yang keras-keras. Tapi kalau buat pembersih tadi yang kerak-kerak yang susah hilang, dia boleh sampah apa aja yang buah-buahan atau sayur-sayuran itu bebas. Ini dia pakai apa ini? Kulit buah. Oh iya, bisa dari misalnya limbah yang di apa sih namanya? Kulit buah, buah ya, buah tuh bisa gitu. Ini langsung dimasukkan, ini untuk air gulanya dulu. Air gulanya nanti dimasak biar jadi cair. Ya. Perbandingannya 1, tadi ingat-ingat ya Bu, perbandingannya 1, 3, 10 ya perbandingannya. Tapi ini yang kompres ya Bu, yang ada tutupnya, nanti dia ditutup gitu di fermentasi. Yang bisa bikin apa sih namanya, yang sangat unggul itu adalah fermentasinya. Fermentasinya itu ada bakteri baik di dalamnya yang bisa menguraikan dari sisa-sisa buah-buahan dan sayur-sayuran tadi. Langsung aja dimasukin gulanya, gula-gula merah, molasses juga bisa, itu lebih bagus. Nah ini kayak buah-buahan yang ini udah busuk tuh, jangan dibuang gitu. Bisa pakai bukan buat ekonomi. Air dulu. Berapa kita? Gampang sekali, cuma 3 bahan aja. Iya. Langsung itu masukin dulu. Masukin aja. Bandingannya 3. Aku nggak mau kasih rasa. Nah setelah ini dimasukkan, nanti ditutup rapat-rapat dan mohon maaf, jadi kayak tempat yang cukup lama gitu, misalnya ini selama 3 bulan gitu. Tapi jangan khawatir, karena manfaatnya juga banyak sekali dan hasilnya kan sebelum ini kayak baunya nggak sedap gitu, kayak baunya nggak sedap, tapi setelah difermentasi selama 3 bulan itu baunya nggak sama, baunya itu sama sekali baunya wangi, nanti bisa dicoba. Ini hasilnya. Ya, barangkali mau nyium baunya itu sama sekali nggak kayak bau sampah. Baunya dari sampah, tapi baunya asli kayak bau puyuh dia, bau puyuh. Iya, bau puyuh dia. Buat obat pegel-pegel juga bisa, buat pegel-pegel, anti-kelainan, terus buat pembersih di dapur juga itu ampuh sekali. Saya juga pernah nyoba itu di kosan, yang ngebedain sama soklim sama ini, wah bersihan ini lebih maksimal pakai koenzim Bu, daripada soklim, kalah pokoknya. Ya, jadi hanya produk luar saja, kayak buat kecantikan, kayak buat pegel ya. Biasanya kalau misalnya di Undu itu ada ibu-ibu PKK, kemudian dimasukin ke botol fresh care gitu. Jadi buat obat pegel gitu, itu juga ampuh gitu. Iya langsung digores. Jadi manfaatnya banyak sekali, walaupun cukup lama 3 bulan, tapi dengan kesabaran kita akan menghasilkan produk yang sangat luar biasa sekali seperti itu. Itu gula merahnya yang 1 aqua itu ukurannya 1 kilo per 2 kilo. Sebelum makan ya, sebelum empat aja. Modalnya cuma sedikit Bu.
Sama aja. Selain gimana kita ini ya bikinnya, kalau misalnya bikinnya di drum, ya tentu aja lebih banyak dong. Iya. Kalau bikinnya tergantung wadahnya, kalau misalnya wadahnya banyak, tentu pakainya juga banyak. Kalau bulannya Boleh disertai Bu. Jadi kalau di Facebook ini simpan selama 3 bulan apa bisa dipakai enggak Bu, aman. Justru ini kalau misalnya ampasnya nih setelah disaring itu bisa menjadi pengusir tikus atau hama begitu, dan ampasnya juga cocok sekali buat pupuk tanaman. Itu unsur haranya sangat tinggi sekali karena tadi fermentasi tadi sehingga fermentasi itu menimbul tumbuh bakteri-bakteri baik jamur-jamur baik. Bahkan kalau misalnya ada jamur yang putih naik ke atas itu namanya, kalau misalnya di biologi itu namanya jamur minera, itu bagus sekali untuk kulit itu. Ya, nah kalau misalnya untuk ke badan, kalau misalnya manfaatnya itu buat ke badan, itu harus bersih dulu sampahnya. Ya, dicuci dulu kulit buah-buahannya. Tapi kalau misalnya tadi sisa-sisa yang bebas, yang kotor itu lebih baik untuk pembersih tadi kalau tadi pembersih. Iya betul. Ya mungkin ibu bapak barangkali ada yang mau bertanya lagi, nanti ada waktunya setelah penyampaian materi. Tadi itu rapat-rapat nih, jangan sampai ada udara yang masuk gitu. Ya sebenarnya ya Ibu, nanti ada penyampaian lagi dan itu baru satu manfaat, masih baru satu produk. Ada produk lain, produk utamanya yaitu biopol yang akan saya sampaikan. Nah, ini supaya berhasil atau saya namanya ekoenzimnya itu gagal, dan pertama itu 90 hari pertama itu harus untuk mengeluarkan gas utamanya. Kemudian ditutup lagi dan didiamkan selama 3 bulan. Dan didiamkan itu ditaruh di suhu ruangan aja, ditaruh di suhu ruangan kamar atau lain. Pokoknya jangan sampai kena sinar matahari. Itu disimpan dan diperbaiki 3 bulan. Kita ngarin, misal bikinnya tanggal 12 Agustus, nanti dibukanya September, Oktober, November, 12 November dibukanya. Dipakai. Wah itu bermanfaat sekali. Saya aja enggak ada kadaluarsanya. Seperti itu. Mau disimpan berapa lama pun manfaatnya tetap sama. Nah, ibu-ibu takutnya khawatir ekoenzim ini bahaya, dan kita sebagai peneliti di laboratorium juga pernah meneliti kandungan ekoenzim terhadap bakteri. Jadi si bakteri penyebab diare sama bakteri penyebab koleran itu gatal-gatal itu kita ambil sampelnya dan ditetesin, cukup ditetesin sama ekoenzim, hasilnya next. Nah, hasilnya dia membunuh bakterinya, bakterinya mati semuanya, kayak gitu. Itu cukup satu tetes aja, satu tetes bakteri, tetes ekoenzim terhadap bakteri tadi, bakteri gatal yang saya tunjuk sama bakteri yang dari diare, itu langsung disimpan pakai ekoenzim. Itu sudah terbukti melakukan itu. Kita meneliti sendiri. Nah, bisa nggak sih buat UMKM? Wah, sangat bisa sekali nih ibu. Produk ini kan banyak sekali, justru di Bandung, saya di tempat saya sendiri, di Bandung itu ada programnya sudah menjadi program unggulan gitu, jadi dijual gitu, dijadikan program karena herbal, kalau misalnya herbal itu yang pertama tahan lama, kemudian yang kedua itu ada efek sampingnya sama sekali. Kayak kimia kan kalau kayak terus teknologi itu 2 hari sekali. Kalau ini herbal atau alami jadi aman, supaya apapun digunakan aman.
saya bikin ekokrim sabun cuci tangan. Dan ada lagi ekode itu untuk obat hati, itu untuk aja dan jangan sampai tertelan. Karena kalau untuk obat luar saja, karena obat dalam itu tidak direkomendasikan. Nah tadi itu ekoenzim, sekarang yang kedua itu lubang serapan biopori. Itu selesaikan permasalahan sampah dan daya serapan air di rumah-rumah. Dan apa sih biopori gitu? Biopori itu lubang berbentuk seperti lorongnya itu dari pipa. Dan di dalamnya tuh tanah dan ada aktivitas organisme atau di dalamnya tuh organisme itu ada yang keluar, ada tumbuhan. Nah, itu kalau misalnya dia akan lama-lama berkembang biak di dalam organisme tersebut. Kalau misalnya tentunya dikasih makannya itu apa? Makannya itu cukup sampah-sampah saja. Gitu. Jadi si organisme itu kayak cacing gitu, terus penyumbur tanah gitu. Nah itu dikasih makannya itu cukup dengan sampah-sampah organik saja. Ini biopori. Jadi ini ditanam di dalam tanah, kemudian dimasukkan di sini itu dimasukkan sampah-sampah yang organik dari bebas, asalkan terurai, asalkan bisa terurai dan jadi mungkin kalau misalnya yang bagus bisa buat ekoenzim, kalau yang jeleknya buat biopori itu bisa seperti itu. Nah itu bahannya itu ada bor, kemudian campur, terus ada pipa, sekop, air dan nanti kalau misalnya mau tahan lama atau bisa apa namanya kelihatan itu pinggiran itu dikasih semen gitu biar kokoh si ininya si tempatnya. Nah ini jadinya kalau misalnya dia buat daya serapan air gitu. Caranya itu tentukan lokasinya. Biasanya itu tentukan lokasi. Nah kalau misalnya tanahnya keras itu dikasih air dulu biar gampang digali. Kemudian kalau misalnya sudah ditentukan lokasi itu gunakan bor gitu, di bor sepanjang 30 cm atau maksimal itu 1 meter, 30 cm atau maksimal itu 1 meter. Ini kita 50 meter. Nanti kalau misalnya sering dimasukin apa sih sampah, ini bakalan ke bawah itu makin dalam gitu. Iya. Jadi tanah yang sekitarnya nih, tanah sekitar itu bakalan subur. Jadi tanah itu subur dan bisa menyerap air gitu. Jadi apapun yang ditanam, insya Allah bakalan jadi karena sini adanya biopori itu menyuburkan tanah seperti itu. Nah isi lubang itu tadi buat dari sampah-sampah, kemudian yang sisa dapur itu kalau misalnya nasi buat makan masukin aja gitu, pokoknya apapun sampah-sampah yang bisa terurai, jangan sampai sampah plastik ya bu, jadi sampah yang basah itu terurai masukin aja ke dalam kemudian supaya bisa menghidupkan tanah di sekitarnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Seperti itu udah penasaran banget dengan nanya sesuatu gitu ya. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang tadi sudah menyampaikan materinya. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong ibu-ibu buat pemateri kita pada hari ini. Ya, tadi sesuai dengan rencananya. Barangkali nih ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya dari tadi. Saya pengen nanya nih, tapi kapan waktunya? Nah ini ibu-ibu bapak-bapak waktunya untuk bertanya. Silakan bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya untuk mengajukan tangannya. Saya buka 3 termin pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bapak-bapak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Esi dari Jakarta. Mau bertanya Ibu,
apa saja manfaat biopori bagi lingkungan, sebutkan dan uraiannya itu apa? Terima kasih. Manfaat biopori itu yang pertama buat daya serapan air bu. Tadi ibu siapa namanya? Ibu Esi, terima kasih atas pertanyaannya. Manfaatnya itu banyak sekali bu. Tadi yang pertama biopori, jadi pori-pori untuk menyerap air gitu, menyerap air. Kalau misalnya kita lihat genangan, becek gitu, kalau ada biopori dia menyerap airnya ke dalam tanah. Dan yang kedua itu untuk menyuburkan tanah di sekitarnya. Jadi dengan adanya biopori itu organisme-organisme dalam tanah itu ketika sering kita kasih makan melalui lubangnya itu bakalan merembet ke pinggir-pinggirnya, bakalan menyuburkan tanah. Jadi tidak dijawab kalau misalnya ditanami apapun gitu di sekitar lubang biopori itu akan jadi gitu tumbuh karena si tanahnya itu subur seperti itu. Kalian ada ibu-ibu atau bapak-bapak lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Idip dari RT 7. Saya mau bertanya, tadi kan pupuk bu apa manfaatnya buat untuk menyuburkan tanah atau untuk penyiraman tumbuhan. Itu apa namanya? Yang tadi itu bisa akan dicampur sama air lagi atau langsung hasil dari fermentasi itu langsung disiramkan atau diberi air lagi gitu maksudnya supaya soalnya saya pernah buat gitu, langsung disiram malah mati. Katanya sih harus dicampur dengan air biasa lagi gitu. Jadi untuk ya saya pengen tahu itu sebenarnya harus air ditambah air lagi atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya izin konfirmasi dulu. Pertanyaannya itu apakah tanaman yang tadi itu harus dikasih air dulu sebelumnya atau bagaimana? Iya. Oh, berarti yang enzim ya ibu? Kalau misalnya ekoenzim ini sayang-sayang gitu kalau disiram aja langsung ke tanaman. Mendingan itu rekomendasi dari saya ampasnya saja untuk pupuk karena fungsinya itu beda dari pupuk cair. Ekoenzim ini beda sama pupuk cair, jadi kalau misalnya salah memanfaatkan pun akan berakibat fatal bagi tanaman. Jadi cukup ampasnya, jadi kan tadi pakai buah-buahan kan ada ampasnya dan airnya kita pakai buat tadi pembersih tadi toilet atau dapur-dapur gitu, atau buat nanti yang gatel-gatel. Kalau misalnya langsung disiramin aja ke tumbuhan itu sayang bu menurut saya, karena ini saja nih kalau misalnya dijual waktu itu di pameran UIN Jakarta itu harganya bisa sampai 80.000. Ya, segini kan. Karena masyarakat kota itu justru mencarinya herbal, mencarinya yang alami. Mereka karena kalau misalnya sering-sering pakai yang kimia, itu bakalan merusak gitu, merusak tubuh kita gitu, merusak lingkungan itu. Jadi mereka nyarinya yang herbal mau mahal sebenarnya pun bakalan dibeli gitu, karena apalagi kalau misalnya kita ini tadi bahan-bahan yang murah gitu, justru bakalan bernilai tinggi untuk jadi. Dan jangan lupa formulasi makanan dari herbal itu udah
pakai air, terus gula sama buah-buahan yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya formulasinya benar 1:3/10 itu insya Allah terjadinya bakalan bagus dan nggak perlu ditambahin air lagi. Ya, tadi diingat formulasinya berapa ibu-ibu? 1:3/10. Nah, jadi ingat-ingat ya ibu-ibu, barangkali nanti salah. Ya, selanjutnya barangkali ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Ibu-ibunya udah nih 2, bapak-bapaknya barangkali ada yang mau bertanya? Ibu mau bertanya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmi dari perangkat desa. Izin bertanya, Bu. Untuk membuat lubang biopori, kalau semuanya kan karena kita luas tuh, itu minimal jaraknya berapa meter dari satu lubang biopori ke lubang biopori yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu bertanya jarak minimalnya ya Ibu. Dan silakan. Tergantung kebutuhan karena mungkin kalau misalnya lahannya lumayan sempit itu bisa berapa gitu? 50 sampai 100 jaraknya. Jadi setengah meter atau 1 meter jaraknya. Jadi minimal kalau sempit itu setengah meter aja jaraknya. Dan pada biopori 1 dengan biopori meter. Takutnya emang kalau misalnya deketan banget, dia jadi malah si tanahnya bakalan terlalu banyak jadi kayak enggak apa sih namanya nyampur gitu, jadi takutnya seperti itu. Jadi setengah meter atau 1 meter saja. Baik, sudah juga tentang pertanyaan. Tapi barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak mau bertanya lagi, saya persilakan. Ibu-ibunya sudah nih 3 orang, bapak-bapaknya barangkali ada pertanyaan. Ya, tadi sepertinya banyak yang ingin bertanya mengenai ekoenzim ya, ibu-ibu bapak. Boleh disilakan, barangkali masih penasaran, nanti kan dipraktekin di rumah, tadi gimana ya caranya, lupa lagi gitu, mumpung masih ada materinya bisa ditanyakan langsung gitu ibu. Silakan. Tantangan berdua. Boleh. Saya mau menanyakan itu Jadi perlu dinasihati atau enggak ya Bu? Itu tergantung kekeringan tanahnya. Kalau misalnya tanahnya masih lagi basah, cukup masukin sampah-sampahnya aja buat makan si bawahnya tadi, buat tadi. Kalau misalnya kering tanahnya, itu boleh banget seperti itu. Bagaimana Ibu? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah. Barangkali dari bapak-bapak ini belum ada suaranya bapak-bapak ini. Ibu-ibu sudah ada 4 orang yang bertanya, bapak-bapaknya belum. Boleh Kak, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izinnya untuk bertanya ya Bu ya, khususnya kepada Ibu Pina Nurul Afifah yang cantik pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ade Mariono Bu, panggilannya yang keren itu Pak Gogo. Saya ingin bertanya apa yang tadi disampaikan dari pemaparan Ibu Pina tentang manfaat ekoenzim. Tadi sudah satu persatu untuk manfaatnya, diantaranya itu untuk pengobatan tradisional juga bisa ya. Yang saya tanyakan ini, untuk ekoenzim ini apakah bisa untuk kecantikan artinya, untuk bisa ya kan? Oke, namanya ya supaya malu Bu, supaya istri saya semakin cantik gitu Bu ya. Nah, supaya lebih glowing lagi tuh Bu, pakai itu bisa ya Bu ya? Ya caranya tuh gimana Bu ya? Barangkali salah rusak atau gimana ya? Mungkin itu aja Bu ya. Yang kedua itu mengenai yang tadi disampaikan pula tentang biopori. Untuk biopori sendiri itu untuk jarak dari satu biopori ke yang lainnya itu berapa meter ya Bu ya? Pura-pura ya tadi udah dijelaskan semuanya Bu. Ini mah untuk mewakili bapak-bapak Bu ya, karena saya juga bisa mewakili seorang ibu dan seorang bapak. Jadi ini mewakili bapak-bapak. Mungkin itu saja Ibu Pina. Terima kasih atas izinnya dan mohon untuk dijawab. Iya, tadi Bapak Gogo ya Pak bertanya mengenai cara pengaplikasian ekoenzim untuk skincare tuh, gimana caranya diusahain atau gimana ya Pak? Terus untuk jarak tadi sebelumnya sudah dijawab, barangkali Bapaknya lupa Terima kasih Pak berdua atas pertanyaannya. Nah, untuk produk kecantikan, ekoenzim sebagai produk kecantikan itu seperti yang ditampilkan ini kan warnanya gelap ya Bu. Nah, ini pakainya sayur-sayuran dan buah-buahan atau campur gitu Bu, bahannya campur. Nah, kalau yang ini dia lebih bening ya Bu, lebih cerah. Dia pakai kulit jeruk. Iya, khusus pakai kulit jeruk. Jadi kalau misalnya kulit buah-buahan yang lunak kayak kulit jeruk, kemudian kulit manggis keras, pepaya gitu, kemudian buah mangga, itu bisa pakai program kecantikan. Dicuci dulu tadi kulit buah-buahannya dicuci, kemudian pakai resepnya itu 3:1:10. 3 itu buah-buahan, 10 itu air, dan 1 itu gula merah atau kolase. Nah, itu difermentasi selama 3 bulan. Kalau misalnya lewat, misalkan lupa gitu, bisa jadi 4 bulan atau 5 bulan, itu justru lebih bagus gitu. Karena si fermentasinya itu lebih lama, dan itu manfaatnya juga lebih ada dalam ekoenzim itu lebih bagus, makin lama makin bagus gitu. Tapi kalau misalnya mau ke kulit itu tadi bisa mengobatin gatal-gatal atau alergi di kulit itu bisa, karena udah teruji dari kulit itu sendiri diambil sampelnya dan cukup deteksi aja kayak beberapa tetes kayak kita pakai serum gitu ya Bu, pakai serum kesin, nah udah dihisap ke kulit wajah dan kulit badan gitu. Itu ini apa sih namanya, bisa pakai buat skincare. Justru ibu-ibu yang mundur itu bangsa batal itu pakai skincare-nya ini ekoenzim gitu. Buat jarak tadi udah dijelaskan ya sebelumnya, juga jarak biopori dengan lubang yang satu dengan lubang yang lainnya itu 50 cm sampai 100
meter gitu, setengah meter sampai 1 meter gitu. Kalau misalnya lahannya sempit mungkin bisa setengah meter aja Pak. Kalau misalnya lahannya luas bisa mungkin meter. Nah, iya, terima kasih yang sudah bersuara. Terakhir nih Bu, sebelum ditutup ada lagi yang ingin bertanya Bu, Pak, barangkali? Iya, mumpung masih ada pematerinya nih Bu, bisa langsung ditanyakan. Boleh Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan dalam proses pembuatan eco engine itu kan selama 3 bulan itu ada jeda untuk dibuka atau enggak ya, karena itu kan menghasilkan gas. Itu yang pertama. Yang kedua, eco engine itu ada kadaluarsanya enggak ya kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tadi pertanyaannya yang pertama itu selama masa fermentasi itu boleh dibuka atau tidak. Kemudian yang kedua itu apa tadi maksudnya? Oh ya, ada masalah daruratnya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kalau misalnya ekoenzim ini, tidak ada masa kadaluarsanya Pak. Jadi makin lama disimpan itu makin baik. Kemudian untuk selama proses fermentasi 3 bulan itu 90 hari pertama itu dibuka Pak, untuk mengeluarkan gas, karena takutnya bisa meledak gitu kalau misalnya nggak dibuka gitu, karena ditutup rapat-rapat. Oh iya, berarti pas 1 minggu pertama, ya 1 minggu pertama itu dibuka dulu. Kalau misalnya ibu-ibu mau nambahin sampah lagi di dalamnya atau kayak misalnya kurang gitu misalkan, bisa ditambahin dari 1 minggu pertama. 1 minggu pertama itu boleh ditambahin sampah, kemudian boleh dibuka seperti itu untuk mengeluarkan gas dari si kondisi ini, karena fermentasi itu kayak kita bikin fermentasi gitu kan ada gasnya ya Bu, nah gitu untuk mengeluarkan gas. Dan setelah jadi nggak boleh masukin kulkas, misalkan dipakai buat skincare gitu, nggak boleh masukin kulkas karena ini itu enzim dalam ekoenzim namanya juga enzim, dan enzim ini berpengaruh terhadap suhu gitu. Jadi biar dibiasain aja kayak di ruangan aja gitu, disimpannya dan jangan sinar matahari atau kulkas seperti itu. Jadi insya Allah tahan beberapa tahun gitu. Tidak ada rasanya sama sekali Pak. Bapak DPL sepertinya ingin bertanya ya Pak. Terima kasih. Kalau saya sudah cukup, ya paham ya. Cuma di desa ini sama betul, apakah akan diadakan gerakan massal bioper atau gimana? Itu yang saya inginkan. Kan kalau ada kan kita juga menjadi sebuah tumpuan tujuan kita ya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya sangat senang sekali kalau misalkan program ekoenzim dan biopor ini dijadikan program pertama oleh desa. Barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak ingin lebih lanjut untuk menerapkan program ini, saya sangat mendukung sekali. Adapun untuk kelanjutannya, apakah ada gerakan massal atau yang lainnya?
Jadi kalau misalnya ada gerakan massa atau yang lainnya, itu balik lagi dari perangkat desanya gitu. Apakah dijadikan program lengkap? Dan ada saya sangat mendukung sekali, dan insya Allah kalau misalnya jika ingin lebih dalam itu mengenai ekoizing laboratori dan tentunya mengajar saya sangat senang sekali gitu tentunya. Iya, Ibu barangkali dari Ibu Riz mau menanggapi untuk hal tadi menjadi adanya itu gerakan massal Baik, terima kasih. Namun sebelum itu saya juga masih ingin bertanya Bu Rina ya, Bu Rina, itu kalau untuk bahan pembuatan biopori ini tadi bisik-bisik Bu Haji, katanya kalau selain dengan paralon bisa tidak Bu? Ini kan jadi di rumahnya Bu Haji itu banyak ember yang bekas cat tuh, bekas cat yang besar. Nah itu barangkali pakai ember itu bisa Bu, katanya ember yang besar kan itu yang 5 kilo kan tinggi ya. Nah itu katanya bisa nggak tuh? Bu Haji tadi bisik-bisik seperti itu Bu. Kalau untuk program membuat biopori itu kami menyambut dengan semangat. Sebenarnya sebelum di rumahnya ibu, di rumah saya juga saya ingin, cuma nanti saya lihat dulu di pekarangan saya masih ada yang pasang kan, karena rumah saya pas-pasan Pak ada pekarangan. Nah itu kalau sebenarnya memang dari ibu-ibu ada yang tersedia, ayo kita berkoordinasi dengan desa. Kalau memang anak-anak KKN, kalau bisa, kalau memang ibu bersedia, tepatnya Bu, ketika anak-anak KKN masih ada, ayo kita bersama-sama kita praktekkan di lingkungan atau di kalangan ibu-ibu, di kalangan rumah ibu-ibu. Nah itu gitu. Enggak, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya kalau boleh nggak sih kalau pakai ember cat yang 5 kilo ya itu buat pembuatan lubang biopori? Terima kasih buat pertanyaannya. Kalau menurut saya itu tidak direkomendasikan untuk lebarnya itu maksimal cukup kira seperti ini saja untuk lebarnya. Karena kalau misalnya semakin lebar itu maksudnya apa ya? Jadi barangkali dia kalau ada orang lagi lewat terus tiba-tiba masuk ke dalam ruang itu kan bahaya gitu. Jadi menurut kami saya saran saja gitu untuk tadi buat ember-ember bekas yang dimanfaatkan itu bisa jadi tempat fermentasi enzim gitu menurut saya. Memang ditutup gitu karena di rumah sendiri itu dia karena sudah berhasil pakai baskom gitu, menariknya pakai ember yang berbeda, bahkan pakai drum gitu, drum dan sampah masyarakat di desa itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam drum itu. Jadi ekoenzimnya berkilo-kilo hasilnya gitu, lumayan sekali, dan pupuknya itu sangat bagus sekali untuk ampasnya. Jadi ampas ekoenzim ini bagus untuk pupuk gitu, untuk kesuburan unsur harapannya seperti itu. Nah, menurut saya sarannya seperti itu saja. Kalau yang biasanya tidak bisa untuk diukur yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir banget nih ibu-ibu bapak-bapak. Terakhir banget, ada yang mau nanya lagi nggak? Barangkali masih ada yang mengganjal gitu. Soalnya biasanya tuh kalau udah sampai rumah baru gitu. Tadi mau nanya apa gitu. Bapak silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perangkat desa, nama saya Juman, Kaum Perancangan. Yang saya mau tanyakan, itu kan kalau sudah 3 bulan itu, sedangkan paralel itu seperti cara mengambilnya pakai apa itu? Cara pengambilan hasil dari biopori. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali pakai sendok atau
Saya nggak nyampe Pak ini ya Pak. Kan dibukanya Bu, gimana itu? Tangan saya kan gede, takutnya nggak masuk gitu. Atau pakai sindur, gimana? Nggak nyampe ini Bu, nggak nyampe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi pertanyaannya gimana ya Bapak cara mengambil sampah yang ada dalam lubang bioporinya? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi Pak, untuk produknya itu ada dua Pak. Yang pertama itu ekoenzim, yang kedua itu biopori. Nah, yang 3 bulan tadi yang difermentasi 3 bulan itu ekoenzim Pak. Jadi dia pembuatannya di ember, kemudian sampah-sampah dimasukin, dikasih air, dikasih gula, ditutup si embernya gitu. Nah, adapun yang biopori, dia sampahnya itu untuk makan unsur hara tanah gitu. Jadi dibiarin saja, dimasukin saja, dan tidak perlu iya, tidak perlu diambil. Jadi untuk kesuburan tanahnya saja Pak. Jadi ada 2 proses, ekoenzim sama biopori. Yang 3 bulan itu ekoenzim, bukan biopori yang kedua. Terima kasih. Barangkali ini kalau diterusin nanti panjang bisa sampai maghrib di banyak yang bertanya ya ibu-ibu. Nanti kalau mau bertanya bisa di belakang layar ya. Barangkali bisa menghubungi Instagram Elvinanya di Elvina Arifah. Terus bisa menghubungi nomor teleponnya di 081 324 232 319. Nah, alhamdulillah telah selesai rangkaian acara dari workshop biopori pada hari ini. Tapi sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, bahwasanya kita itu bisa memanfaatkan sampah, yang dimana sampah itu kita tahu dimana sebelum mata. Tapi ternyata sampah ini bisa menjadikan manfaat, bahkan bisa menjadi nilai jual gitu. Nah, tadi contohnya bisa dibuat ekoenzim, dimana ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama kali itu bisa menyembuhkan gatal-gatal, kemudian luka-luka dan lain sebagainya. Kemudian itu bisa dibuat lubang resapan biopori. Nah, yang nantinya itu akan akan menyerap unsur hara yang dimana bagus untuk kesehatan kesuburan tanah. Jadi ketika ibu-ibu tanam tanaman apapun itu insya Allah tumbuh ibu-ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat pada kesempatan hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.